Shalom, rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, bahkan di tengah masa pandemi yang terjadi seperti saat ini. Oh ya, perkenalkan, nama saya Doni dan saya ada di sini dalam kapasitas saya sebagai ketua dari Departemen Misi Sinode Gereja Kristen Abdiel. Salam kenal dari saya untuk Anda sekalian, dan semoga di lain waktu kita dapat berjumpa satu sama lain secara nyata ketika hiruk-pikuk pandemi ini telah usai. Saudara, bukankah keprofesian sebagai tenaga pengajar maupun penyelenggara pendidikan Kristen ini adalah sebuah amanat yang telah Tuhan taruh dalam hati kita? Dan sebagai orang-orang percaya tentunya kita menyadari bahwa keprofesian kita ini dapat menjadi sebuah sarana yang sempurna di dalam tugas pemberitaan Injil dan penjangkauan jiwa dalam diri anak-anak didik kita. Nah, melihat akan hal ini, saudaraku, kami dari Departemen Misi Sinode Gereja Kristen Abdiel berkeinginan untuk memusatkan perhatian kami pada tahun 2020 hingga 2021 ke depan pada dunia pendidikan Kristen. Dan karena itulah kami dari Departemen Misi Sinode Gereja Kristen Abdiel bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kristen Gloria yang dikoordinasikan oleh Pendeta David Kosasih dan Yayasan Pendidikan Kristen Elion di bawah arahan dari Bapak Elmas Theo. Atas perkenan Tuhan kami mengadakan grup diskusi sharing and coaching pendidikan Kristen ini. Tentu saja melalui diskusi-diskusi yang akan diadakan nantinya, melalui topik demi topik yang relevan dalam dunia pendidikan, kami mengharapkan dapat membawa kita semua untuk dapat saling membangun dan memperlengkapi pelayanan kita di dalam dunia pendidikan ini, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, kami belum dapat menyelenggarakan pelayanan dalam format berupa seminar dan workshop seperti yang telah kami rencanakan sebelumnya. Dan format diskusi yang seperti ini pun sebenarnya memang masih dalam tahap semi eksperimental, karena kami menyadari bahwa platform webinar yang belakangan ini mulai marak dipergunakan justru akan cukup menyulitkan bagi kita yang tinggal di wilayah yang tidak terjangkau layanan internet yang memadai. Karena itu dengan segala keterbatasan yang ada ini, saudaraku, kami berharap agar Anda sekalian dapat memakluminya dan agar bersama-sama kita semua dapat menyempurnakannya. Dan di dalam penyelenggaraan diskusi demi diskusi ke depan, kami juga sangat berharap partisipasi dan peran aktif dari Anda sekalian, agar bersama-sama kita dapat membangun sebuah diskusi yang hidup dan berhasil guna bagi kita semua. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita dalam forum ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong kita semua agar dapat berjalan bersama, agar dapat bersehati, dan untuk bersama-sama pula memahami apa yang Ia kehendaki dan dapat melaksanakannya di dalam menjalankan keprofesian yang telah Ia percayakan pada kita semua ini. Sebagai agen-agen misi, sebagai ujung tombak misi di dalam dunia pendidikan. Karena itu, saudaraku sekalian, dengan semangat yang menyala-nyala, mari kita mau berjalan bersama untuk melaksanakan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekarang saya persilakan dari Yayasan Pendidikan Kristen Gloria untuk memulai rangkaian diskusi kita ini. Terpujilah nama Tuhan. Salam. Terima kasih banyak Pak Doni untuk salam pembukaan yang sudah mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu dan para pendidik yang bergabung mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Devirianus Gule. Saya melayani di SMA Kristen Gloria II sebagai pembina kerohanian. Dan malam hari ini saya tidak sendirian Bapak Ibu, saya ditemani oleh Ibu Liona. Selamat malam Bu Liona. Selamat malam Pak Devi.
senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan para pendidik ya, di berbagai tempat. Bapak Ibu kenalkan, nama saya Leona Margaret, saya melayani di SMA Kristen Gloria 1 sebagai pembina kerohanian. Kami berdua akan memandu jalannya diskusi selama beberapa waktu ke depan. Tema kita malam hari ini apa Pak Devi? Ya, tema kita malam hari ini tema yang sangat menarik ya Bu Leona. Kita membahas tentang peran pengembalaan guru di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi, bukankah sebuah tema yang sangat menarik ya? Ya, saya pikir ini tema yang menarik dan menantang. Seorang guru Kristen gitu ya, diminta bukan hanya sekedar menyampaikan materi yang tentunya pada masa pandemi ini tidak mudah karena siswa kebanyakan belajar di rumah, guru juga harus bekerja dari rumah atau mungkin sebagian dari kantor, tapi tetap tidak mudah untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran. Namun di tengah-tengah itu tetap kita dituntut untuk bisa menghidupi panggilan kita, bahwa kita bukan sekedar sebagai guru yang menyampaikan materi di tengah kesulitan, tapi justru juga sebagai guru yang bisa menghadirkan Kristus lebih nyata gitu ya, supaya anak-anak kita lebih dekat dengan Tuhan dan mereka merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata justru di momen pandemi yang sulit ini. Betul ya Pak Devi ya? Iya, benar sekali Bu. Maka dari itu, untuk memahami hal ini, kita perlu sebagai seorang guru memahami peran kita di dalam pengembalaan. Sebagai guru, sebagai pendidik, tentunya diharapkan sebagai gembala yang menolong siswa memahami materi dengan baik. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita akan mendengarkan paparan ya dari Pendeta David Kosasi. Dan beliau ini adalah seorang koordinator kerohanian Sekolah Kristen Gloria Surabaya. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, saya mengajak kita untuk bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kami rindu disapa oleh Tuhan melalui pemaparan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta David. Biarlah pemaparan materi malam hari ini boleh menolong kami melihat apa yang menjadi peran kami sebagai guru dan sebagai pendidik di mana Tuhan menempatkan kami. Dan Tuhan juga berkati proses diskusi kami malam hari ini, biarlah boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kami mempersilahkan kepada Pendeta David Kosasi untuk bisa memaparkan materi. Waktu selanjutnya saya persilakan Pak. Baik, selamat malam rekan-rekan, selamat malam Bu Leona, selamat malam Pak Devi, dan juga seluruh rekan-rekan pendidik yang tergabung di dalam forum diskusi grup kita pada hari ini. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu peran yang penting buat kita sebagai guru Kristen yang melekat dalam pelayanan kita di sekolah kita masing-masing. Nah, tema yang akan kita coba gumulkan bersama-sama pada kesempatan diskusi perdana ini adalah peran guru Kristen dalam pengembalaan di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami. Tapi izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka layar dan menampilkan materi kita. Bu Leona mungkin bisa dibantu untuk membuka layarnya. Baik, terima kasih. Ya, apakah sudah terlihat? Saya berharap demikian ya. Oke, saya siapkan sebentar. Pada masa-masa ini memang kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Dan tentu kita sudah merasakan dampaknya selama beberapa waktu terakhir. Mari kita bersama-sama akan mendalami bagian ini, peran guru Kristen, khususnya tentang pengembalaan di tengah-tengah pandemi.
Tema ini menghadirkan satu titik sentral, yaitu kata guru Kristen. Karena itu mari kita mencoba melihat apa yang dimaksud sebagai guru Kristen atau profil seperti apa guru Kristen tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata guru Kristen itu menyadarkan kita bahwa menjadi guru Kristen itu bukan sekedar sebuah pekerjaan, di mana kita melakukan pekerjaan sebagai seorang guru, sebagai satu profesi yang kita tekuni, dari pagi sampai sore, mengerjakan banyak hal, berinteraksi dengan anak-anak di kelas, mengajarkan sesuatu, dan guru Kristen buat saya juga bukan sekedar seseorang yang berbagi pengetahuan, transfer knowledge begitu ya, sehingga anak-anak bisa memahami sesuatu yang kita ajarkan sesuai dengan keahlian dan bidang studi yang kita tekuni. Guru Kristen juga tidak mengindikasikan bahwa ada seorang yang beragama Kristen yang kemudian mengambil profesi sebagai guru. Jadi seorang yang disebut guru Kristen bukan sekedar seorang yang beragama Kristen. Guru Kristen juga bukan sekedar seorang guru yang kemudian bukan saja beragama Kristen, tapi juga melayani di sebuah sekolah Kristen barangkali, di lembaga pendidikan Kristen. Tidak hanya sekedar itu. Jadi kalau kita mencoba melihat lebih jauh apa yang kita maksudkan tentang guru Kristen, maka guru Kristen itu adalah, buat saya pertama-tama menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan dan kehormatan dari Allah. Allah memakai kita untuk menjadi mitranya di dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena itu fokus kita sebagai guru Kristen seharusnya menolong setiap siswa untuk memiliki hati dan pikiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan membentuk siswa seperti ini bukan hanya sekedar di ruangan kelas dalam suasana belajar yang ada, tetapi juga di setiap aspek kehidupan. Demikian juga di luar kelas tentunya. Nah, panggilan ini adalah sesuatu yang begitu indah yang Allah sertakan dan berikan kepada setiap kita yang hari ini hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari guru Kristen adalah satu panggilan, sebuah kehormatan yang memiliki sebuah tujuan yang indah, maka kita perlu memikirkan lebih jauh peran apa yang sebenarnya Allah berikan kepada kita sebagai seorang guru Kristen. Ada banyak peran sebetulnya, tetapi pada kesempatan hari ini kita akan memfokuskan pada dua peran penting yang saya lihat menjadi sesuatu yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu pertama sebagai gembala, yang kedua sebagai pembawa kebenaran. Mari kita mencoba melihat satu persatu. Yang pertama sebagai gembala. Sebagai gembala maka saya mengajak kita untuk melihat dan belajar pada satu sosok yang penting, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, di sana disebutkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, ini adalah figur yang perlu kita teladani. Karena memang Tuhan hadir, Dia menolong kita menjadi gembala bagi setiap kita, karena kita adalah domba-dombanya. Apa yang dikerjakan oleh seorang gembala pada masa Tuhan Yesus hidup? Scott Key menuliskan bahwa pekerjaan gembala itu meliputi usaha untuk merawat, melindungi domba-domba yang dia gembalakan. Dia menuntun domba-domba itu sampai menemukan padang rumput dan mata air untuk mereka. Dia bahkan mengenal setiap domba-dombanya dengan baik, dan domba-domba itu pun juga mengenal suara gembala mereka. Pendeknya, gembala yang baik adalah gembala yang mendedikasikan hidupnya untuk domba-domba yang dia gembalakan. Kalau demikian, apa yang bisa kita lihat dari figur Kristus sebagai gembala? Guru sebagai gembala, maka bagi saya yang pertama-tama kita perlu belajar untuk memahami kebutuhan anak-anak yang kita layani. Entahkah itu kebutuhan secara fisik, kebutuhan emosional mereka, kebutuhan intelektual mereka, dan yang terlebih penting adalah kebutuhan spiritual mereka. Memang sepintas kayaknya bagi kita yang tidak menjadi guru agama atau hamba Tuhan di sekolah, ini rasanya tidak terlalu kait-mengkait gitu ya. Tetapi bagi saya ini panggilan yang tidak boleh kita lepaskan sebagai seorang guru Kristen. Kita perlu memahami kebutuhan mereka. Dan untuk memahami itu, maka kata kunci pentingnya adalah relasi.
Artinya kita perlu menjalin relasi bukan hanya sekedar dari seseorang yang memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan hidup, engage dengan kehidupan siswa. Bagi saya ini adalah hal yang terpenting. Saya sangat salut sewaktu mengenal seorang rekan guru yang bahkan dia menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Pada waktu ada seorang siswa yang tidak hadir beberapa hari tanpa kabar, maka dia berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata anak ini tidak masuk karena sakit dan dia tinggal sendirian di tempat kos di Surabaya gitu ya. Lalu dia sampai harus datang ke sana dan membawa anak ini ke dokter untuk berobat sampai dia sembuh dan bahkan kemudian menolongnya selama beberapa hari tidak masuk dengan memberikan tambahan-tambahan pelajaran. Bagi saya itulah yang saya sebut relasi. Dia hidup dan mendedikasikan hidupnya untuk siswa. Bagi saya itu yang pertama, peran yang sangat-sangat penting. Lalu yang kedua adalah terkait dengan guru sebagai seorang yang membawa kebenaran. Kita tetap perlu belajar dari figur yang paling utama, yaitu Kristus, yang adalah guru, bahkan guru agung bagi kita. Kalau kita melihat aktivitas yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan, salah satunya adalah mengajar. Kita melihat misalkan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23, di sana disebut, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengajar orang banyak, mengajar para murid, kemanapun Yesus pergi, banyak orang mencarinya untuk mendengar pengajarannya, karena ia mengajar tentang kebenaran. Nah, dari bagian ini kita bisa memperhatikan dan belajar sesuatu. Sebagai seorang guru, kita memiliki tugas dan peran penting membawa kebenaran. Dan pada masa-masa seperti ini juga menjadi sesuatu panggilan yang sangat krusial sekali. Mengapa? Karena dalam masa-masa seperti ini, dunia kita banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Dan informasi itu begitu deras mengalir dalam kehidupan kita. Sampai bahkan ke sekat-sekat dan ruang-ruang pribadi kita. Bapak Ibu, tugas ini menjadi penting karena memang seorang anak sekarang itu hidupnya dipengaruhi oleh kemajuan dan alat-alat telekomunikasi informasi yang begitu penting. Rasanya HP saja misalkan itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan. Dengan sebuah HP, seorang anak bisa mendapatkan banyak hal dan memenuhi pikiran mereka dengan berbagai hal. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, sayangnya tidak semua orang itu bisa menyaring informasi dengan baik. Bukan saja anak-anak, barangkali kita pun seringkali juga mengalami kesulitan. Nah, justru pada titik inilah, pada posisi inilah, peran seorang guru sebagai pembawa kebenaran itu menjadi signifikan. Karena kita perlu membawa kebenaran Allah dalam hidup mereka dan menolong mereka untuk mengarahkan hidup kepada tujuan yang sebenarnya yang Allah mau dari setiap mereka. Memahami kebenaran di tengah-tengah seluruh informasi yang mengalir deras itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, Bapak Ibu, dua peran penting ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Tetapi saya melihat ternyata pada situasi sekarang ini menjadi tidak mudah. Bulan Maret yang lalu kita tahu suasana belajar, kegiatan belajar di sekolah mengalami satu perubahan yang sangat mendasar. Dan siap atau tidak siap kita harus ada di dalamnya. Pola pembelajaran berubah, pola pemberian informasi juga menjadi berubah, dan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik. Ada dua tantangan yang saya pikir saling terjalin. Yang pertama adalah tantangan karena kita menghadapi percepatan teknologi informasi yang mengubah wajah dunia dengan begitu cepat. Siapa yang pernah mengira, dulu saya tidak pernah menduga kalau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, itu bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar tanpa memiliki satupun mobil taksi misalkan. Tapi dia bisa
menjadi sebuah bisnis yang besar dan menggurita, bahkan menjangkau bisnis-bisnis lain yang barangkali pada awalnya tidak berhubungan dengan transportasi. Anak-anak sekarang juga mungkin memiliki cita-cita yang berbeda dengan zaman dulu. YouTuber, misalkan itu satu pilihan pekerjaan. Kemudian saya juga melihat ada traveler consultant yang orang-orang itu bisa kerja sambil jalan-jalan, itu menjadi salah satu pekerjaan impian anak-anak zaman ini barangkali. Jadi kemajuan teknologi informasi itu pastinya mengubah orientasi kehidupan, bahkan kehidupan seorang anak. Dia dapat dan memang terus dipengaruhi oleh informasi yang dia dengar, dia lihat, dan dia sentuh setiap harinya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai guru Kristen tetap bisa menjalankan peran sebagai gembala dan pembawa kebenaran di tengah-tengah dunia yang berubah seperti ini. Inilah tantangan yang kita hadapi, dan saya yakin ini bukan hanya di kota besar, tapi juga di seluruh pelosok tempat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang kedua, tantangan yang lain yang kita sedang hadapi adalah situasi pandemi seperti ini. Seperti saya katakan tadi, memang kita tidak pernah menduga perubahan seperti ini. Pola belajar kita dipaksa untuk berubah dari tatap muka menjadi online. Sebagian besar kita barangkali awalnya tidak terbiasa dengan teknologi, menggunakan beberapa aplikasi, tapi sekarang mau tidak mau kita harus menggunakannya. Mungkin Zoom, Meet, YouTube, dan lain-lain itu menjadi kata yang cukup familiar untuk kita belakangan hari ini. Home learning juga menjadi sebuah keniscayaan tersendiri di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Kita akan memasuki masa new normal yang juga pasti tidak akan kita lalui dengan tidak terlalu mudah, karena kita harus betul-betul beradaptasi dengan banyak hal. Sekolah tentu baru bisa buka setelah daerah di mana sekolah itu ada bisa menjadi zona hijau dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Menjaga jarak seperti yang kita lakukan tentu menyebabkan peran sebagai gembala dan sebagai pembawa kebenaran itu juga mengalami tantangan. Dua tantangan ini semakin menjadi sulit karena keduanya saling menjalin menjadi satu. Dan ini menjadi situasi yang bukan saja harus kita hadapi, tetapi juga harus kita adaptasi bersama-sama sebagai seorang guru tanpa melupakan peran tersebut. Nah, Bapak Ibu, karena itu di dalam diskusi ini, saya akan mengajak kita selama beberapa hari untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan dua peran ini. Setidaknya saya mengajak kita untuk memikirkan dua pertanyaan ini yang mungkin nanti bisa berkembang dengan baik dalam diskusi kita selama 3 hari. Yang pertama adalah bagaimana kita tetap bisa menjalankan peran sebagai gembala dan pembawa kebenaran di masa sekarang. Karena kita sedang menghadapi, seperti saya katakan tadi, dua tantangan yang bukan saja besar, tetapi juga saling menjalin. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita hadapi. Peran sebagai gembala dan pembawa kebenaran, peran sebagai guru Kristen tentu harus juga beradaptasi dengan situasi ini. Tidak bisa dilakukan seperti sebelumnya. Mungkin kita harus memikirkan banyak hal. Karena itu yang kedua, pertanyaan yang bisa menuntun kita dalam diskusi nanti adalah bagaimana kita sebagai guru Kristen itu bisa beradaptasi, bahkan mungkin melihat alternatif-alternatif lain yang kita bisa kerjakan, sehingga peran sebagai guru Kristen yang adalah gembala dan membawa kebenaran itu tetap boleh kita jalani. Nah, saya sungguh berharap melalui pengalaman kita di tempat kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, kemudian juga bagaimana kita melalui waktu dari Maret sampai sekarang, dan bahkan sekolah kita masing-masing, saya percaya juga mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan di tahun pelajaran yang baru, alternatif-alternatif apa yang tetap kita bisa pakai untuk semua ini. Saya harap itu bisa menjadi sebuah ramuan diskusi yang baik dan menolong kita untuk bisa memikirkan dengan lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu yang saya bisa paparkan, Bu Leona dan Pak Devi, dari bahan yang kita bisa sama-sama gumulkan selama 3 hari ke depan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak David untuk pemaparannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa garis bawahi ya dari pertemuan pada malam ini, yaitu guru di seorang guru Kristen mestinya minimal menjalankan dua peran ini. Justru inilah yang kita perlu untuk kerjakan di masa pandemi, yaitu sebagai gembala bagi anak-anak kita dan juga sebagai pembawa kebenaran. Pasti ada banyak pertanyaan dari anak-anak kita, begitu ya. Kenapa Tuhan yang baik itu kok mengizinkan situasi yang buruk ini terjadi? Nah, ini betul-betul menjadi satu hal yang kesempatan untuk guru-guru Kristen memberikan penjelasan. Gimana, Pak Depi? Ada hal yang ini ya, menarik ya? Iya benar Bu, sorry nih Pak Devi saya ngomong dulu. Memang ini Ya. tantangan yang sangat-sangat penting gitu ya bagi kita untuk kita bisa beradaptasi dan tetap menjalankan peran itu. Ya silakan Pak Devi, sorry saya tadi menyela sebentar. Saya rasa penjelasan dari Pak Pendeta David tadi sudah cukup menjadi pembukaan bagi diskusi kita malam hari ini. Kita juga rindu mendengarkan tanggapan dan juga pertanyaan bahkan jawaban-jawaban dari teman-teman pendidik ya. Kiranya diskusi kita malam hari ini juga boleh menolong kita semakin memperkaya materi yang disampaikan oleh Pendeta David malam hari ini. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Memang kami tidak bisa live dan waktu yang cukup panjang, tapi kami akan menyediakan sarana Bapak Ibu bisa bergabung dalam diskusi kami. Ada link yang Bapak Ibu bisa akses. Di sana Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk menyampaikan ide-ide kreatif apa yang Bapak Ibu miliki. Dan kami akan ada sesi berikutnya di mana kami akan merangkum semuanya dan kembali memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian hal-hal apa yang kita bisa sikapi sebagai guru-guru Kristen untuk kita bisa menyikap dan bertindak dengan tepat ya, guru Kristen yang menjadi gembala dan membawa kebenaran bagi anak-anak kita di lingkungan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, kami menantikan respons dari Bapak Ibu di link yang kami sediakan. Silakan bergabung dan kita akan bertemu lagi pada 2 hari lagi untuk kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Mungkin itu dulu Pak David dan Pak Depi ya. Ya, cukup. Baik. Ya, baik. Kita akan bersama-sama tutup dalam doa karena kita tidak bisa berlama-lama. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita mengakhiri pemaparan kita hari ini sambil kita menunggu respon dari rekan-rekan pendidik di seluruh tempat yang kita bisa jangkau. Mohon kesediaan Pak David Kosasi, boleh dalam doa. Ya, mari rekan-rekan, Bu Leona, Pak Depi, dan semua rekan yang sedang bersama-sama di dalam diskusi ini kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dipanggil oleh Allah untuk melakukan satu panggilan yang begitu mulia, menjadi mitra Allah dalam mendidik satu generasi yang Tuhan percayakan. Tapi kami menyadari bahwa tantangannya tidaklah mudah. Bahkan tantangan ini semakin berat karena memang saling menjalin satu sama lain. Namun di sisi lain kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang agung, guru yang agung bagi kami yang akan menolong. Sehingga peran yang kami bawa dan jalani saat ini boleh kami lakukan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berkati pembicaraan kami, diskusi kami dalam grup, dan juga tolong kami untuk bisa saling memperkaya satu sama lain. Sehingga kehadiran kami sebagai guru Kristen boleh dirasakan oleh anak-anak yang kami layani. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun diskusi kami nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu, materi diskusi kita ada 2 hal.
yang tadi bagaimana kita menjalankan panggilan kita sebagai gembala dan juga pembawa kebenaran di tempat kita masing-masing, dan ada rencana-rencana apa yang kita akan kerjakan menyikapi situasi pandemi yang ada sekarang ini. Kami menantikan kita akan berjumpa lagi untuk menutup dan merangkum seluruh diskusi kita 2 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita.